Shalom, jemaat Tuhan. PIK kali ini saya berikan tema Yesus Kristus tidak berubah, yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5-8. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, supaya hambamu dapat dikuasai dan dapat menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengar, kami semua dibimbing oleh Roh yang kudus, Roh yang sama yang juga membimbing hambamu. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Kristus tidak berubah. Ya, Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya kalau lihat dan ingat ayat ini, saya ingat satu lagu dari waktu saya masa kecil. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat ini adalah salah satu ayat yang menyatakan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Bukan pribadi yang biasa-biasa, tapi pribadi yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. Dialah Tuhan 100%, dialah Allah 100%, dan dia juga manusia 100%. Dialah pribadi yang sangat unik, nggak ada seorang pun yang seperti Tuhan Yesus. Ya. Bisakah kita berkata, saudara dan saya berkata, aku tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selamanya? Bisakah saudara berkata demikian? Saya yakin saudara akan menjawab, tidak bisa. Karena kita selalu berubah. Yesus tidak dapat dibandingkan dengan para tokoh agama lain. Karena apa? Karena saya bilang beda kelasnya. Tokoh agama lain hanya sebagai manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah. Beliau juga adalah Tuhan. Puji Tuhan. Bandingkan seorang teman saya sewaktu di Baptis Seminari Filipina sekian tahun yang lalu, ya, pernah mengambil 3 master dalam 3 bidang berbeda. 3 master dalam 3 bidang yang berbeda. Tetapi tetaplah gelarnya master. Ya. Beda dengan gelar doktor. Master itu S2, doktor itu S3. Jadi beda tingkat dan kelasnya. Maksudnya Tuhan Yesus kalau dibanding dengan tokoh-tokoh agama lain, para nabi lain, itu beda kelasnya. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi manusia adalah nabi-nabi, rasul-rasul adalah manusia biasa. Beda kelasnya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah pribadi Allah yang kekal, pribadi Allah yang kekal. Ini season dengan gambar ini. Father is God, Bapa itu Allah. Son is God, Anak itu Allah. Spirit, Holy Spirit is God, Roh Kudus adalah Allah. Namun Father is not Son. Bapa bukanlah Anak, Son is not Spirit. Pribadi anak bukanlah pribadi Roh Kudus. Spirit is not Father. Pribadi Roh Kudus bukanlah pribadi Bapa. Ya. Tetapi Father is God, Son is God, the Holy Spirit is God. Ada berapa Allah? Only Allah itu satu Allah yang esa. Hanya Dia Allah itu. Ini penting. Ini satu segitiga sama sisi yang saya pikir cukup baik menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya. Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu kata Tuhan Yesus, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dalam bahasa Inggris dikatakan before Abraham was, past tense, ya,
bentuk lampau. Before Abraham was, I am. M-nya bentuk present. Ya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bagi Allah yang kekal, tidak ada bentuk waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Semuanya dalam bentuk waktu sekarang, present. Ini penting sekali. Akibatnya Allah tidak pernah jadi tua dan tidak pernah jadi loyo. Karena Allah itu kekal. Allah maha semuanya, maha ada, maha kuasa dan segalanya. Ya. Jadi Allah tidak pernah jadi tua dan Allah tidak pernah jadi loyo. Yesus adalah Allah yang kekal. Sang anak itu Allah yang kekal. Oke, kita bandingkan dengan satu tokoh. Ini seorang anak ya. Seperti berkulit hitam dia. Ya. Kemudian anak ini bertumbuh jadi remaja seperti gambar ini. Ya. Ini orang yang sama. Ya. Lalu bertumbuh jadi dewasa seperti ini. Ini adalah Bapak mantan Presiden Barack Obama, mantan Presiden Amerika sekian tahun yang lalu. Ya. Dulu sekian puluh tahun lalu masih kecil beliau. Kemudian berubah jadi pemuda, remaja, kemudian bertumbuh menjadi seorang dewasa, bahkan menjadi seorang presiden 2 periode dari Amerika Serikat. Ya. Inilah manusia, ada pertumbuhannya. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hidup manusia selalu dibagi dalam 3 periode waktu. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, ini suatu hal yang penting. Karena Yesus itu selalu sama. Maka jangan menaruh imanmu kepada pribadi lainnya. Ibrani 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Para tokoh agama hanya manusia saja. Tapi Yesus adalah Tuhan. Ini penting. Para tokoh agama lainnya hanya manusia saja. Tapi Yesus adalah Tuhan. Ini ada seorang yang dulunya katanya Kristen, sekarang menjadi seorang penceramah dari agama lain. Namanya Ibu Ita Mega Fitri. Tapi repotnya ya kadang-kadang dan seringkali menyindir agama lalunya yaitu Kristen. Dan kemudian cenderung berkata-kata yang kurang baik tentang agama Kristen. Para mualaf itu dahulunya bukanlah orang yang sungguh-sungguh mengenal iman Kristen. Silakan sudah pelajari. Para mualaf dahulunya bukanlah orang yang sungguh-sungguh mengenal iman Kristen. Hanya mereka menyebutnya sebagai orang Kristen. Dilahirkan dalam keluarga Kristen mungkin. Tapi mereka dulunya bukanlah sungguh-sungguh mengenal iman Kristen. Tapi ini tokoh yang lain sudah almarhum ya. Dari Kalimantan, Hamran Amri. Ya. Sebaliknya sebagian kaum yang disebut sebagai murtadin, ya ini kelompok yang disebut oleh kelompok yang besar sebagai murtadin, adalah mereka yang sebelumnya mendalami sungguh-sungguh ajaran agama mereka sebelumnya. Jadi macam kalau kita lihat Hamran Amri itu bukanlah orang yang dulunya asal-asalan saja beragama. Yusuf Roni bukanlah orangnya asal-asalan saja beragama. Kiai Hikmah dan lain-lain. Ya. Mereka dulunya para guru dari agamanya waktu lalu. Namun karena mujizat Tuhan, karena jamahan Tuhan dan kasih Tuhan, mereka berubah dan percaya pada Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Ada banyak klaim yang Yesus katakan tentang dirinya dan tidak berani dan tidak pernah dikatakan oleh orang-orang lain. Jadi klaim yang Yesus katakan terhadap dirinya itu tidak pernah orang-orang lain berani mengklaim hal yang sama.
Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayo, tokoh agama mana yang berani mengklaim hal ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Lalu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Klaim tokoh agama mana yang berani mengklaim seperti ini? Kecuali hanya Yesus saja. Ya, lalu Yesus pernah berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 17. Tokoh agama lain mana yang berani mengklaim seperti itu? Hanya Yesus. Nah, kalau hanya Yesus, banyak lagi klaim-klaim Yesus. Tidak ada waktu, ya lain kesempatan saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kalau hanya Yesus yang mengklaim seperti itu, mungkinkah Yesus bohong? Atau Yesus sebagai pembual? Atau Yesus gila kali? Mungkinkah hal itu terjadi? Namun sudah 2000 tahun, bukan 20 tahun loh. Bukan 200 tahun, tapi 2000 tahun. Gak ada satupun, gak ada seorang pun yang bisa membuktikan Yesus itu bohong, pembual, atau gila. Gak ada seorang manusia pun. Walaupun benci sekali sama kekristenan, tapi gak pernah mereka bisa membuktikan bahwa Yesus itu bohong, pembual, atau gila. Jadi akibatnya ya Yesus memang benar seperti yang dia klaim itu. Yesus memang seperti itu. Puji Tuhan. Yesus benar-benar seperti yang diklaimnya itu. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti yang kedua ini, Yesus adalah pribadi yang telah mengalahkan musuh terbesar manusia. Apa musuh terbesar manusia? Kemiskinankah? Kelaparankah? Ya, dan berbagai macam musibah? Tidak. Itu semua bukan musuh yang terbesar. Musuh yang besar iya, tapi bukan musuh yang terbesar. Tapi musuh yang terbesar adalah maut, kematian. Dan Yesus adalah pribadi yang telah mengalahkan maut itu sebagai musuh terbesar dari manusia. Ya, kenapa saya katakan terbesar? Karena maut tidak bisa ditaklukkan oleh uang. Siapakah yang punya banyak uang? Kalau malaikat mau datang untuk menjemput dia berkata, oh jangan cabut nyawaku, maut. Aku kasih kamu uang. Berapa yang kau minta? Gak bisa toh. Siapa di sini yang paling kuat, yang tenaganya luar biasa, jago bela diri. Tapi ketika malaikat mau datang, kamu bertanding tinju dulu sama aku, beradu karate dulu sama aku. Kalau kamu menang, baru kamu cabut nyawaku. Tidak bisa tuh. Siapa di sini yang paling kaya, yang bisa paling pintar? Kalau malaikat maut datang, bisa nggak dia berkata, kamu main catur dulu sama aku. Kalau kamu menang, baru kamu cabut nyawaku. Nggak bisa tuh. Memang maut tidak bisa dikalahkan oleh kekayaan, kehebatan, keperkasaan seseorang, dan kepintaran seseorang. Maut merupakan musuh yang terbesar. Tapi puji Tuhan, Yesus itu sudah mengalahkan musuh yang terbesar dari manusia, yaitu maut itu. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 21-23. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Yesus. Ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya nanti, itu kedatangan yang kedua kali pada hari kiamat. Puji Tuhan. Maut adalah musuh terbesar manusia. Maut tidak bisa dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, dan kepintaran. Ya. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi,
Ketiga hal tersebut biasa dipakai manusia untuk membela dirinya. Yesus telah mengalahkan maut itu di atas salib. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Yesus turun ke kerajaan maut? Nah, itu pertanyaan. Ya. Jadi Yesus mati disalib pada hari Jumat atau jam 3 sore kira. Lalu waktu setelah mati, Tuhan Yesus di mana rohnya? Ya. Jumat malam, Sabtu, kemudian sampai Minggu subuh itu roh Yesus di mana? Nah, sebagian orang mengatakan, oh roh Yesus ada di kerajaan maut katanya. Apakah benar itu? Coba kita lihat ya. Bukankah Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, yang bertobat itu sebelum dia mati, ya, dia bertobat, dia berkata, ingatlah aku, ya kalau engkau datang sebagai raja. Katanya. Lalu Yesus menjawab penjahat itu yang bertobat tuh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, nggak besok, nggak lusa, hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan di kerajaan maut, di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Nah, Firdaus di sini mempunyai arti surga. Ya, biasanya orang yang percaya pada ajaran ini mendasarkannya pada Efesus 4:9, yaitu ajaran tentang Yesus waktu dia mati rohnya turun ke alam maut katanya. Biasanya mereka ambil dari Efesus 4:9 pengajaran mereka itu. Dikatakan bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan kata bumi yang paling bawah, bagian bumi yang paling bawah itu, kata mereka itulah alam maut katanya. Apakah tafsiran mereka itu benar? Saya pikir sebagian orang Kristen mungkin punya tafsiran yang sama. Ya. Waktu Yesus mati, Jumat sore, Sabtu, sampai Minggu subuh, roh Yesus ada di alam maut. Itu mereka bisa ambil dari Efesus 4:9. Iya. Apakah bagian bumi yang paling bawah adalah alam maut atau neraka? Ya. Coba kita bandingkan lagi. Mazmur 139 ayat 15 sampai 16 dikatakan apa? Tulang-tulangku, kata pemazmur, tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lihat kata yang sama itu. Di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Ini pemazmur sedang bicara tentang apa ini? Tentang di mana ini? Bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kalau kita lihat ayat itu seterusnya. Itu menunjuk pada peristiwa selagi pemazmur dalam kondisi bakal anak. Berarti apa? Dalam rahim ibunya. Ya. Ayat itu menunjuk pada pembentukan bayi dalam rahim ibu. Jadi bagian bumi yang paling bawah yang tertulis dalam Efesus 4:9 itu menunjuk pada inkarnasi Yesus. Sang firman yang menjadi daging. Sang firman itu pernah bertumbuh dalam rahim ibu atau bunda Maria, di kandungan Maria. Ini penting sekali. Ya. Oke. Ayat kedua yang biasa dipakai untuk mendukung ajaran Yesus turun ke alam maut itu apa? Ya, 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 dikatakan apa? Dalam keadaan roh, ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan. Itu roh orang-orang yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh. Pada waktu itu Allah menanti dengan sabar selama Nuh membuat kapalnya.
Hanya orang-orang yang ada di kapal saja, semuanya 8 orang yang diselamatkan melalui banjir besar itu. Oh, sebagian orang Kristen mengambil 1 Petrus 3 ini, tuh, ya, itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus turun ke alam maut. Ya. Nah, ini ayat 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 itu maksudnya apa sih? Coba kita lihat ya. Dalam roh, pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman itu, memakai lidah Nabi Nuh, itu penting, untuk menyampaikan berita dari Allah agar orang-orang pada zaman Nuh bertobat. Itu maksud ayat ini. Jadi sekali lagi, dalam roh, pribadi kedua Allah Tritunggal memakai lidah Nabi Nuh untuk menyampaikan berita dari Allah agar orang-orang pada zaman Nuh bertobat. Ayo bertobat, masuk ke dalam bahtera ini. Tapi mereka mengejek, mana kita ini jauh dari laut. Ini udara biasa-biasa saja, kau berkata akan turun air bah. Wah, malah Nuh ditertawakan. Ya. Bagian itu hanya 8 orang saja yang selamat, yaitu keluarga Nuh sendiri. Tapi yang lain binasa karena mereka tidak mau percaya pada ajakan Nuh itu. Ya. Iya, pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu oleh sebagian gereja ya. Pengakuan iman rasuli tidaklah dibuat oleh para rasul, ini penting. Walaupun judulnya pengakuan iman rasuli, tapi sebenarnya tidak dibuat oleh para rasul. Namun dirangkum oleh para murid rasul dan diakui sebagai pengakuan iman yang tertua dalam sejarah Kristen, yaitu sekitar 140 Masehi. Jadi para rasul-rasul sudah dipanggil Tuhan, termasuk yang tertua adalah Yohanes itu. Jadi yang merangkum adalah para murid rasul, tapi disebutnya pengakuan iman rasuli. Nah, pertanyaannya mengapa harus ada pengakuan iman? Lihat 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Itu menunjuk pada pengakuan iman. Jadi kalau sebagian gereja mengucapkan pengakuan iman, itu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti 1 Timotius 6 ayat 12. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Oke, dalam versi pengakuan iman rasuli yang paling tua, sekali lagi, dalam versi pengakuan iman rasuli yang paling tua, tidak ada anak kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Ya, dalam konteks bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, dalam versi pengakuan iman rasuli yang paling tua, tidak ada anak kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Sehingga GKI Roti Hidup juga menghapusnya karena ada dasarnya. Karena versi pengakuan iman rasuli yang tertua, yang paling tua, nggak ada anak kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Jadi gereja kami tidak menyebutnya. Ya. Lalu kita bertanya, dari mana statement itu turun ke dalam kerajaan maut? Ya. Anak kalimat itu baru ada dalam versi oikumenikal, yaitu bersama dengan gereja Katolik, gereja Roma Katolik. Ya. Hanya karena mau bersifat ekumenikal, ya ditambahkan anak kalimat itu turun ke dalam kerajaan maut. Tapi dalam versi pengakuan iman rasuli yang paling tua nggak ada anak kalimat itu. Ya. Tuhan Yesus tidak turun ke alam maut atau neraka. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak turun ke alam maut atau neraka. Ya, kata Yesus kepada penjahat yang bertobat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini juga. Ya, bukan di alam maut, tapi di dalam Firdaus itu surga itu.
Lukas 23 ayat 43. Tuhan Yesus tidak perlu, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak perlu pergi ke alam maut. Jiwa atau roh umat Tuhan yang di perjanjian lama sudah di surga. Ya, sekali lagi, jiwa atau roh umat Tuhan yang meninggal dunia dalam perjanjian lama, rohnya atau jiwanya sudah di surga. Dari mana kita tahu? Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus, yaitu Elia dan Elisa itu, sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, memisahkan Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia kemana? Ke sorga. Dalam angin badai. Jadi roh Elia sudah di surga. Apakah hanya roh Elia? Tidak. Semua umat Tuhan yang percaya pada Yahweh dalam perjanjian lama, mereka meninggal dunia, rohnya sudah di surga. Tubuhnya dikuburkan, ya, ada yang dibakar, ya, tapi rohnya sudah di surga. Ya, Tuhan Yesus tidak turun ke dalam alam maut atau neraka. Tapi dia pernah mengalami suasana neraka. Apa itu suasana neraka? Itu terpisah dengan Allah. Kan gitu kan? Suasana neraka adalah terpisah dengan Allah. Walaupun hanya beberapa saat saja dia mengalami suasana neraka itu. Pada waktu beliau memikul dosa-dosa umatnya di atas salib. Dari mana kita tahu? Lihat. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 sore. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, pada waktu itu sang anak Allah memikul dosa umatnya. Sehingga karena Allah Bapa Maha Suci, Allah Bapa harus berpisah dengan sang anak pada waktu sang anak memikul dosa umatnya. Ya Allahku, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah neraka, itulah suasana neraka. Yaitu terpisah dengan Allah. Ya, tapi kemudian beliau menang. Sebelum mengembuskan napas, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia menang dalam pergumulan dengan kuasa dosa, kuasa maut, ya, kuasa iblis. Dia menang. Oke. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Berarti kasih, kesetiaan dan pemeliharaannya tetap sama. Tidak terpengaruh oleh perubahan sikon, situasi kondisi yang selalu berubah. Ya. Jika dahulu Allah pernah menyelamatkan dan memelihara hidup kita, Ia juga tetap mau dan mampu melakukan sekarang dan yang akan datang. Jadi pemeliharaan Allah tetap sama. Ya, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, kita nggak perlu khawatir. Kita tetap setia saja dengan Tuhan. Tetap setia saja melakukan kehendaknya, perintahnya, firman-Nya. Ya. Dalam dahulu tahun 1987, ya, Tuhan sudah menolong pernikahan kami. Kami lakukan pernikahan di Denpasar. Ya. Lalu kemudian berapa tahun kemudian kami diberikan anak. Anak pertama, berapa tahun kemudian anak kedua. Mereka bertumbuh, mereka kuliah, puji Tuhan. Mereka bisa kuliah di tempat kuliah yang cukup bagus. Ya, saya tidak perlu sebutnya. Mereka lulus sesuai dengan jadwalnya, ya, dengan nilai yang bagus, ya. Dan mereka sekarang kerja di tempat yang baik juga, puji Tuhan. Dan mereka sekarang keduanya sudah menikah. Anak pertama sudah punya anak lagi, itu 2 anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sekarang
pada tahun ini kami berdua sudah umur 62. Kami yakin Tuhan pasti menolong rencana kami untuk menjalani pelayanan kemudian. Ya. Suami istri saya dengan Bu Diana nanti pada bulan September akan emeritus, pensiun. Bukan berarti kami nganggur, bukan. Pensiun dari tugas penggembalaan, tapi kami mau terus melayani sampai Tuhan panggil dalam tugas pengajaran, mempersiapkan para hamba Tuhan muda untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet kami. Itu yang kami punya visi ke depan untuk terlibat dalam bidang pengajaran secara full time. Puji Tuhan. Ya, mohon dukungan doa dari saudara tentunya. Ya, Allah yang tidak berubah, tidak terpengaruh oleh halangan dan gangguan dari luar. Emas murni itu tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak teroksidasi. Dari mana kita tahu? Lihat, nah ini emas murni nggak akan teroksidasi. Tidak seperti ini besi itu pasti teroksidasi, jadi karatan. Ya. Iya, Allah yang tidak berubah, tidak terpengaruh oleh halangan dan gangguan dari luar, seperti emas murni itu. Kasih Allah juga tidak berubah, cuma cara atau metodenya selalu berbeda. Jangan kita selalu pikir Allah dengan cara metode yang sama terus-menerus, tidak. Karena Allah itu kreatif, tahu sikon yang berbeda. Allah memberkati dengan cara yang berbeda di tiap periode hidup kita. Ya. Dia tahu segala pergumulan kita yang berbeda-beda. Manusia perlu terus belajar agar tidak tertinggal. Kalau enggak kita bisa ketinggalan, out of date kita. Tapi Allah tidak pernah out of date, ya. Tidak pernah ketinggalan zaman. Lihat ya, misal contoh lampu yang paling kiri itu lampu pijar sekian puluh tahun yang lalu. Terus orang menemukan lampu TL, disebutnya lampu neon, ya. Tapi sekarang waktu sekian tahun yang lalu orang menemukan lampu LHE itu. Tapi sekarang lebih hebat lagi. Wattnya kecil tapi terangnya bisa lebih terang. Ya, puji Tuhan. Manusia belajar terus sehingga membuat kita bisa menemukan berbagai macam penemuan yang canggih. Tapi Allah nggak pernah ketinggalan zaman. Allah tuh Allah yang kekal adanya. Allah yang sama tetap mau dan mampu memberi hikmat, keterampilan, dan rezeki yang dibutuhkan. Puji Tuhan. Oke. Allah yang tidak berubah masih mau dan mampu menolong umatnya yang sudah senior. Mazmur 92 ayat 13-15. Orang jujur bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Pohon yang masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar. Tuhan mengharapkan kita walaupun sudah senior tetap berbuah bagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang walaupun kita sudah pensiun. Ya, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 92 ini. Puji Tuhan. Nah ini penting, jangan menganggur. Kalau kita menganggur, kita rasa diri gak berguna. Kita rasa diri, hanya begini-begini saja. Tapi terus berbuah bagi Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Berbuah dengan berbagai macam cara tentunya, ya. Pelayanan juga dengan berbagai macam cara. Ya. Sekarang orang memakai internet luar biasa, YouTube luar biasa. Ya, Tuhan mau pakai juga untuk kemuliaan bagi namanya. Ya. Prinsipnya tetaplah berbuah bagi Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Ini contoh yang bagus ini. Yang terjadi di Singapura. Pemerintah Singapura tuh ternyata
terhadap orang-orang yang sudah tua tidak dibiarkan menjadi pengangguran. Tidak. Kita lihat nenek tua usia 78 tahun masih bekerja, ya walaupun intensitasnya tidak berbeda dengan waktu masih muda tentunya. Di Changi Airport, nenek tua berusia 78 tahun. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini kok orang-orang sudah senior nih kerja, ya di bidang administrasi itu. Ya dulunya pasti mereka punya posisi yang lebih bagus, tapi itu sudah pensiun mereka. Tapi mereka tidak diizinkan untuk nganggur saja, tapi tetap berkarya, ya sehingga rasa diri berguna bagi orang lain. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berarti dia tetap menjadi pemimpin hidup kita sampai mati, maksudnya sampai kekal. Dia tetap menjadi pemimpin hidup kita sampai kekal. Berkata Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Contohlah iman mereka. Ya, apa sih definisi pemimpin? Nah, Oswald Sanders dalam bukunya yang tipis 100 halaman lebih aja, itu Kepemimpinan Kristen, itu mendefinisikan pemimpin sebagai berikut. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Itulah definisi pemimpin menurut Oswald Sanders. Ya, cuma masalahnya ada pengaruh yang baik dan ada pengaruh yang jahat, yang buruk. Ya. Pimpinan organisasi yang terlarang dari agama lain tuh, ISIS itu memang hebat. Cuma sayang dia punya pengaruh adalah untuk hal-hal yang jahat, yang meresahkan banyak orang di dunia ini. Ya. Pasti dia orang pintar tuh. Dia bisa merekrut pengikut-pengikut yang luar biasa dengan berbagai macam cara, mungkin hipnotis dan lain-lain. Ya, tapi caranya, tujuannya adalah untuk membuat orang jadi seperti nggak sadar diri, membela hal-hal yang tidak benar, bukan meledakkan dirinya dengan bom, itu kan hal yang sungguh jahat ya. Jadi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, tapi harusnya mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting. Siapa yang pernah menjadi pemimpin rohani Anda? Mungkin orang tua, mungkin guru sekolah minggu, mungkin pendeta, mungkin partner, mungkin teman. Ada yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua kita. Teladanilah iman mereka dan hidup mereka. Iman dan hidup mereka kita teladani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ada beberapa orang yang secara pribadi saya tuh pernah mempunyai pemimpin rohani dan panutan dalam hidup saya. Apa itu? Misalnya papi dan mami. Kami 7 bersaudara, saya anak paling kecil ya. Cuma sayang foto papi nggak ada ya. Foto mami ada. Seperti yang saudara lihat. Saya masih pemuda ya. Bersama dengan mami saya menggonceng mami dengan Vespa ya. Ya. Itu. Lalu ini orang yang hebat, panutan saya juga. Ya, pemimpin rohani saya, yaitu Bapak Dr. H.L. Senduk, pendiri Gereja Betel. Ya. Pemimpin GBI yang visioner dan sederhana orangnya. Sederhana, tapi visioner. Ya. Almarhum. Ya. Ada lagi nih, seorang yang pernah jadi panutan saya dan sampai sekarang jadi panutan saya, yaitu pendeta Dr. Yakub Susabda. Beliau mengintegrasikan antara psikologi dan teologi, ya. Psikologi dan teologi, ya, diintegrasikan oleh beliau. Ada lagi, ini pendeta Stephen Tok
Dia mengintegrasikan filsafat, teologi, semangat dan pengajarannya. Mantap. Kira-kira orang-orang itu yang Tuhan pakai untuk menjadi panutan saya. Yang bisa memberikan inspirasi bagi saya. Puji Tuhan. Semua pemimpin manusia pernah Tuhan pakai untuk memimpin umatnya. Mereka terbatas. Kemampuan mereka, teladan hidup mereka, kesehatan mereka, usia mereka, dan mereka pastilah bukan manusia yang sempurna. Tuhan Yesus adalah pemimpin agung yang tidak pernah berubah, yang kekal dan yang sempurna. Itulah yang menjadi pemimpin ideal kita. Ya. Tuhan Yesus adalah pemimpin umat yang gak pernah meninggalkan kita. Ya. Puji Tuhan. Walaupun beliau ada di surga, beliau mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai kita, membimbing kita setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Ya, jadi tema kita pada saatnya Yesus Kristus tidak berubah, berarti Yesus adalah pribadi Allah yang kekal. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang telah mengalahkan musuh terbesar manusia, itu maut. Yang ketiga, berarti kasih, kesetiaan dan pemeliharaannya tetap sama, tidak terpengaruh oleh perubahan situasi kondisi. Berarti Yesus adalah pemimpin hidup kita sampai kekal, bukan sementara tapi sampai kekal. Puji Tuhan. Nah, kita ingat satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pimpin aku selalu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus menolong, menyempurnakan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Dan Roh Kudus membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Kami semua dibimbing oleh kebenaran firman yang kekal Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang beriman mengatakan, Amin.